Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aftoni Heri Septian Pamungkas, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dalam video berikut ini, saya akan menampilkan penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang kegiatan ini, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus dalam kegiatan Desiminasi Aksi Nyata 1.4 tentang budaya positif yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Grading kriteria. Yang nomor 1, pemahaman konsep. Calon guru penggerak terlihat sangat memahami seluruh konsep terkait budaya positif. Setiap penjelasan disertai contoh dan kontekstual dengan daerahnya. Nomor 2, pengalaman penerapan. Calon guru penggerak membagikan implementasi yang sudah dilakukan dengan detail. Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan respon murid, refleksi calon guru penggerak, dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Nomor 3, penyampaian. Calon guru penggerak terlihat sangat siap, percaya diri dalam memaparkan. Sesi berbagi berjalan tidak terburu-buru dalam durasi antara 60-120 menit. Presentasi dilengkapi dengan 3-5 dokumen dari penerapan. Nomor 4, interaksi dengan peserta. Calon guru penggerak menciptakan suasana yang nyaman sepanjang sesi. Calon guru penggerak mampu mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif. Ketepatan waktu, yaitu dikumpulkan sebelum due date. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Widodo, ST, selaku Wakakurikulum, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Tuban. Izinkan saya Bapak Ibu Aftoni untuk menyampaikan desiminasi atau praktik baik saya selama melakukan pendidikan guru penggerak. Jadi di guru penggerak itu ada materi terkait dengan budaya positif. Nah, jadi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa praktek baik saya. Sebelum mulai Bapak Ibu, agar desiminasi kali ini berjalan dengan lancar, kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, nah, budaya positif. Kalau terdengar kata-kata budaya positif itu mungkin persepsi kita beda-beda. Budaya positif. Mungkin kalau boleh nanti kita boleh santai aja, boleh feedback juga, minta feedbacknya. Kalau pertama Pak Widodo, kalau terdengar kata-kata budaya positif, mungkin Pak Widodo terngiangnya seperti apa Pak Wid? Budaya positif seperti itu. Budaya positif itu pembentukan kebiasaan baik di sekolah yang mencerminkan
Oke. Terima kasih Pak Widodo. Jadi budaya positif seperti Pak Widodo disampaikan nanti termasuk pembiasaan positif yang ada di sekolahan, nanti mengacu ke profil pelajar Pancasila. Sebelum ke ini, nanti kita bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Disiplin positif nanti budaya positif itu sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas sebuah komunitas. Di dalam sana, nanti kalau kita sebelum menyampaikan dalam materi ini, sebelum saya dapat materi itu, saya itu budaya positif itu saya anggapnya seperti ini. Sekolah bocah mlebune tertib seperti itu. Kemudian dalam setiap pelajaran kondusif, mungkin saya anggapnya seperti itu. Ternyata nggak hanya seperti itu Bapak Ibu aja. Ada disiplin positif, termasuk itu motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Itu termasuk di dalamnya. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai, ini kan kita sudah kenal semuanya Bapak Ibu. Yang hari ini yang hadir Pak Widodo, Bu Nani, Bu Yayu, Bu Dian, Pak Beni, Bu Nani juga. Misalkan ini, tadi ada budaya positif. Budaya positifnya tolong diingat-ingat ini Bapak Ibu. Ada disiplin positif itu, kemudian motivasi perilaku, ada posisi kontrol, ada ini Pak Widodo namanya Pak Widodo ya. Nanti dalam sesi ini Pak Widodo sebagai disiplin positif ya Pak Widodo. Jadi teman-teman kalau di sini mengingat Pak Widodo udah ingat. Tapi nanti kalau kita bilang, kayak kita sebutkan Pak Widodo, Bapak Ibu yang lainnya menyebutkan disiplin positif. Seperti itu nggih? Iya. Kemudian kalau Bu Nani motivasi perilaku manusia. Misalkan kalau nanti disebutkan Bu Nani itu sebagai ini, motivasi perilaku manusia. Oke. Kemudian Bu Nani sebagai posisi kontrol. Jadi kalau ada keluar namanya Bu Nani, nanti Bapak Ibu ingatnya yang posisi kontrol. Kemudian kalau Bu Dian, kita keyakinan kelas. Yang belum Bu Dian, keyakinan kelas. Kemudian Pak Widodo disiplin positif. Bu Nani motivasi perilaku, Bu Yayu posisi kontrol, Bu Nani keyakinan kelas, Bu Dian segitiga restitusi, kalau Pak Beni restitusi aja. Oke, saya ulangi lagi, Pak Widodo sebagai disiplin positif, Bu Nani nanti motivasi perilaku, Bu Yayu posisi kontrol, Bu Nani keyakinan kelas, Bu Dian segitiga restitusi, kalau Pak Boni restitusi aja. Nah, misalkan gini. Tak ulang. Misalkan gini nanti yang muncul namanya Pak Bu Dian. Bu Dian tadi sebagai apa, Bapak Ibu? Bu Nan? Oke, itu seperti itu nggih. Nah, ini apa? Buat awalan aja, nanti biar Bapak Ibu fokus ke materi sama yang tadi. Gimana? Oke, boleh dibuka lagi. Kita ingat-ingat ya. Ini. Boleh disiplin positif. Kalau mau difoto boleh nih. Disiplin positif, Pak Widodo. Kemudian Bu Nani sebagai motivasi perilaku, Bu Yayu posisi kontrol, Bu Nani keyakinan kelas, Bu Dian sebagai segitiga restitusi, kalau Pak Beni restitusi aja. Oke. Kalau boleh kan tambahkan lagi nanti Pak Widodo, kalau disebutkan Pak Widodo, boleh nggak gaya seperti apa gitu yang mencerminkan Pak Widodo? Ini oke, Bu Yayu, Bu Nani dulu. Oke, Bu Yayu. Oke, nanti diulangi loh. Pak Widodo gini tadi. Boleh. Kemudian Bu Nani ulangi gini. Oke, Bu Yayu ini, Bu Nani sarangi boleh. Kemudian gini, Pak Beni. Saya kecil lagi. Kecil. Oke. Oke, berarti diulang ya. Ini sebelum nanti berlaku buat nanti seterusnya. Jadi Pak Widodo gini.
Enggak dia. Kemudian Bu Nani gini. Diingatkan dulu bahwa ibu yang lain, Bu Yayu tadi gini 2. Bu Nani kecil, sarangnya kecil. Kemudian Bu Dian gini aja. Makasih. Pak Beni kecil aja. Oke. Sekarang kita tes dulu ya Ibu. Yang pertama di sini. Kita mulai ya. Oh, soalnya belum. Bu Nani. Gimana Bu Nani posenya? Nah gitu. Jadi gambarnya seperti itu ya. Bu Nani sebagai apa tadi? Motivasi perilaku. Sekali lagi, ini nggak tak remove dulu. Nanti Bu Nani bisa muncul lagi. Bu Dian posnya gini. Bu Dian sebagai? Oke. Lagi. Ini tidak ada unsur kesengajaan Bu Nani. Pak Beni, iya, oke. Pak Beni suka yang kecil. Satu lagi. Bu Nani, sarangnya kecil. Oh, belum berhenti ternyata. Oh, belum berhenti ternyata. Satu lagi. Sekali lagi. Ini soalnya nggak saya remove Bapak Ibu. Iya, benar nih. Sekarang baru keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti kita main-main lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan budaya positif itu kita mulai dari sini Bapak Ibu, dari konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yang dimasuk di kurikulum Merdeka itu memiliki paradigma baru. Paradigma baru pada pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu pertama mencakup pemetaan standar kompetensi, Merdeka Belajar, asesmen kompetensi minimal. Nah, 3 komponen ini saling mempengaruhi dan 3 komponen ini tujuannya agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik. Nah, kemudian di paradigma ini yang ditekankan pembelajaran paradigma baru ini profil pelajar Pancasila sangat berperan di dalamnya. Oke. Ini paradigma baru. Nah, kemudian ada konsep Bapak Ibu, ada yang punya sawah Tegal? Angkat tangan dong. Pak Wid. Ada nggih? Pak Wid. Ini Pak Wid. Ini Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi dalam pemikiran pendidikan, tentang pendidikan. Beliau menyampaikan ini dalam bukunya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Sebentar. Nih, Bapak Ibu, ini Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan, ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Yakni yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhannya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memperbaiki tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat nggih Bu Nani, membasmi ulat, kemudian jamur dan mengganggu hidup tanaman padi sebagainya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apa kaitannya dengan pendidikan yang dimasukkan sekarang? Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kalau zaman dulu seperti itu, nggak diibaratkan gadget, nggak seperti itu, nggak diibaratkan apa ya teknologi sekarang, tapi diibaratkan dengan teknologi tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru ini berperan harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Mungkin kalau saya pribadi belum bisa membuat anak sampai menyenangkan gitu, belum, anak nyaman di sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah bisa menerapkan. Kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nih, harapan Ki Hajar Dewantara yang tertulis di bukunya seperti itu. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, harapan seperti Bapak Ibu. Sekolah diibaratkan tanah tadi yang bercocok tanah, tempat bercocok tanam.
Kemudian sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan sebaliknya, di sekolah itu anak semangat jadi malas. Harapannya seperti itu. Gambaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa nyaman. Itu hubungannya dengan sebuah. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif, Bapak Ibu, lingkungan positif. Nah, ada kaitannya dengan materi kita tadi, guru dan budaya positif di sekolah. Ini tadi Bapak Ibu, kita mulai dari disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segala restitusi. Apa yang dimaksud disiplin positif? Bu Nani, Bu Yayu, kalau ada kata-kata disiplin, Bu Yayu itu ingatnya apa Bu Yayu? Ingatnya itu selalu taat aturan. Taat aturan. Dah, cukup dulu. Kalau Bu Dian, kalau ada kata-kata disiplin, itu ngarahnya kemana? Menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Kalau Bu Nani, kalau boleh tahu, kalau ada kata-kata itu, kalau ada kata-kata disiplin itu, mengarahnya kemana? Satu kata mungkin atau iya, oke. Kalau salah dapat hukuman, termasuk hukuman ya. Kalau Pak Beni? Tepat waktu. Jadi kalau saya dulu ada kata-kata disiplin tuh, yang pertama saya ingat itu kalau nggak disiplin dihukum, seperti itu. Nah itu yang saya ingat-ingat. Ini ada beberapa, mungkin ada yang sama. Nah, seperti apa disiplin positif itu? Disiplin positif, kita kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara tadi. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kemudian, disiplin positif yang diharapkan. Disiplin positif yaitu disiplin dari diri. Kemudian yang memiliki motivasi internal, bukan disiplin dari penghargaan, dari hukuman, dari eksternal. Jadi diharapkan dari diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah kita mempelajari nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati bersama, itu terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai disiplin ini itu ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, pembelajaran kita di kurikulum Merdeka itu ngarahnya nanti ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Nah, kaitannya disiplin tadi dengan nilai kebajikan apa? Disiplin sebagai bentuk kontrol diri Bapak Ibu. Kalau enggak berarti kontrol dirinya baik kalau orang disiplin berarti. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Artinya kita mengontrol diri semaksimal mungkin menerapkan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian sekarang motivasi perilaku Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku itu seperti ini Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada cerita panjang, pertanyaan pemantik ini. Kalau boleh Bapak Ibu bisa baca dulu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ilustrasi seperti ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi yang mendasari tindakan Anda apa? Yang pertama, motivasi misalkan Bu Yayu datang ke kelas itu nggak pernah terlambat misalkan. Itu motivasi dalam diri Bu Yayu itu apa? Kemudian, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang pertama. Kemudian mendapat surat peringatan, itu yang pertama. Atau Anda ingin mendapat pujian? Kalau saya gitu, mungkin Bapak Ibu yang lain atau ingin mendapat pujian sebagai karyawan terbaik, berprestasi, atau sebagai ini guru yang akan dicontoh oleh murid-muridnya. Dari guru datang ke kelas tepat waktu itu meyakini kalau dia ini memberikan contoh yang baik terhadap muridnya untuk menghargai nilai-nilai dirinya sendiri. Nah,
dari 3 poin tersebut Bapak Ibu, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, motivasi kalau kita melakukan sesuatu, yang pertama ini di atas sebagai menghindari hukuman, yang kedua mendapat penghargaan, yang ketiga untuk menghargai nilai-nilai dirinya sendiri. Kalau dari 3 nilai itu gimana Budian? Kalau yang ini yang baik, motivasi guru datang ke kelas tepat waktu. Apakah yang pertama karena menghindari hukuman, yang kedua karena penghargaan, yang ketiga datang dari dirinya karena dia menganggap menghargai diri sendiri dan memberikan contoh ke murid-muridnya. Seperti apa Budian? Oke. Saya belum sempurna. Wah, luar biasa Budian. Gimana itu? Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau saya lihat Budian juga sama. Budian itu biasanya kalau masuk ke kelas ya jarang terlambatnya, tepat waktu. Oh, berarti Budian itu menerapkan di sini. Dia melihat menghargai nilai dirinya sendiri. Jarang terlambat, lebih sering tepat waktu Budian. Jarang melihat terlambat itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ada motivasi 3. Ini pendapat berdasarkan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya tadi menyatakan 3 motivasi belajar, perilaku manusia. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin beberapa anak kita juga sama. Nanti kita imbasnya ke anak, bukan ke kita, ke anak juga. Anak-anak misalkan datang tepat waktu itu, kenapa? Apakah jangan-jangan takut karena kita di depan seperti itu? Kalau terlambat, cepat masuk le, pintunya tutup, motornya tinggal sini. Apakah seperti itu? Karena takut seperti itu? Apakah karena mendapat penghargaan? Nanti kalau datang tepat waktu terus, di kelas nanti disanjung gurunya. Ini loh sebagai anak yang nggak pernah terlambat seperti itu. Apakah anak-anak kita itu datang tepat waktu atau menjalankan sesuatu itu karena dia itu menghargai, mereka menginginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapan kita Bapak Ibu, kita nanti bisa menanamkan ke anak itu yang seperti ini, motivasi perilaku yang nomor 3. Harapannya seperti itu. Ini tadi, kalau dari 3 ini, yang pertama itu tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Biasanya dilakukan ini untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan seperti itu. Nah, motivasi dari nomor 1 sampai nomor 2 tadi itu bersifat eksternal. Biasanya kalau eksternal itu enggak awet. Misalkan kalau siswa itu datang tepat waktu, misalkan itu karena takut hukuman, karena mendapat penghargaan, itu enggak ajak seperti itu. Terus ada kalanya anak-anak tersebut lengah, kemudian dia nggak mau datang tepat waktu. Nah, beda halnya kalau nomor 3 tadi, ini anak-anak nanti cenderung ke, kalau anak-anak sudah paham nilai-nilainya, menghargai, yakini dan menghargai dari dalam dirinya sendiri, mungkin internalnya lebih, motivasinya terlahir dari internal dan lebih awet. Dia bisa menerapkan disiplin positif ke berbagai aspek. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita memasuki ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, ada yang mau ngasih pendapat dulu antara hukuman, restitusi, sama konsekuensi? Mungkin ada yang mau, Bu Nani? Pak Widodo, kalau hukuman, mungkin Pak Widodo bisa ngasih gambaran terkait dengan hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Hukuman, Misalkan, ya sama restitusi. Restitusi nggak usah dulu aja. Hukuman sama konsekuensi aja. Kira-kira seperti apa? hukuman sama konsekuensi. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, hukuman sama konsekuensi.
Kalau Bu Yayu, Budian, Bu Nani? Saya Pak. Nggih, Bu Yayu. Mau Bu Yayu. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kecenderungan. Sebentar Bu, kayaknya malah lebih mantap kayak ini. Oke Bu. Kalau hukuman Ah. itu, kalau menurut saya, Iya. pendapat saya ya, kalau hukuman itu cenderung yang memberikan itu misalkan guru pada siswa. Berarti gurunya yang memberikan, siswa terlambat disuruh Oke, guru yang atau dan lain sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan kelas. Oke. Nah, jadi kalau terlambat ngapain nyanyi, maka dia otomatis akan nyanyi sesuai dengan kesepakatan. Oke, terima kasih Bu Yayu. Saya dapat poinnya dari Bu Yayu kalau hukuman dari guru ke siswa tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi ada kesepakatan bersama. Seperti itu nggih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Oke. Jadi hukuman itu seperti yang saya pakai Bu, sesuai Bu. Hukuman itu tidak bersifat terencana, lebih ke tiba-tiba. Misalkan ada anak tiba-tiba datang, misalkan datang terlambat, gurunya saya pribadi pas guru piket, teko-teko langsung langsung nyengeni, misalkan langsung dimarahi. Kemudian ada lagi anak-anak yang misalkan ngusili kancane berantem, itu spontannya saya pengen ngasih hukuman, nggak ada konsekuensi, tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, mungkin dari guru ke anak, nggak ada bersama-sama antara guru anak, cuman dari guru ke anak. Kemudian muridnya hanya bersifat menerima, kayak tadi Bu, mau dihukum, misalkan disuruh ngapain, kadang disuruh push up seperti itu bersifat dari guru ke murid, muridnya hanya menerima. Nah hukuman nggak hanya berupa fisik Bapak Ibu, ada hukuman berupa kata-kata. Bocah tidak ndablek ini, misalkan seperti itu termasuk kata-kata. Terkadang anak-anak itu misalkan dalam kondisi psikologis nggak baik, itu biasa teringat lama itu. Bocah kok ndablek, tekan dari radong-dong, ramdeng-deng seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati. Misalkan kalau ada peraturan kelas, kalau masalah di tempat di bengkel itu misalkan nggak bawa gatel pak, nggak praktek, misalkan itu kesepakatan bersama. Kemudian kalau konsekuensi lebih cenderung dibuat pihak sekolah dan murid mengetahui sebelumnya, tidak dadaan tadi. Kemudian diberikan data, misalkan kalau sudah terlambat berapa kali gitu, tidak mengerjakan PR 2 kali, misalkan datang terlambat olahraga, nggak pakai seragam olahraga 2 kali, lari lapangan, misalkan seperti itu, atau dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi lebih ada kesepakatan dan tidak mendadak seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini restitusi. Nah kalau bedanya dari dua tadi, nih restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak murid untuk mencari solusi masalah mereka bersama dengan guru. Akan tetapi di sini guru juga membantu murid berpikir tentang bagaimana solusinya, nggak hanya murid aja. Jadi ini kolaborasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi sekarang udah tahu bedanya nih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, nanti kita ulas di break akhir. Nah, sekarang mengenal kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu dalam dirinya itu membutuhkan kebutuhan seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu murni, misalkan kita butuh makan, kita butuh minum, kemudian psikologis juga, biologis juga termasuk. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa terima. Mungkin kalau kita terapkan ke anak-anak juga sama Bapak Ibu. Anak itu kadang ada yang pengen kasih sayang lebih, mungkin di rumahnya itu nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Nanti di sekolah itu mengharapkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Ada beberapa murid seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada penguasaan. Ini termasuk kalau anak itu misalkan pekerjaannya sudah dinilai dengan benar, itu diakui, oh bocah ini kerjanya bagus. Itu ada beberapa anak atau orang yang seperti itu. Ada lagi kebutuhan dasar manusia itu anak-anak itu juga pengen kebebasan. Maksudnya kalau ada pelajaran pengen milih ini, seperti itu. Ada 2 metode pengen milih ini, diskusi sama presentasi misalkan. Ada cenderung seperti itu. Yang ketiga kesenangan.
Mungkin di pembelajaran itu ada beberapa anak yang sering bercanda seperti itu. Tapi tidak dibenarkan kalau selalu bercanda gitu. Tapi ada momen-momen di sana anak-anak pengen seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup kita udah tahu seperti fisiologis, bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, biologis juga, kemudian kasih sayang tadi. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan anak untuk terhubung dengan orang lain. Keluarga, pasangan hidup, teman sekelompok seperti itu. Lebih diakui, kemudian menerima kasih sayang. Kalau berikutnya, penguasaan seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa anak itu pengen dihargai kompetennya, diakui, dihormati seperti itu. Kemudian kalau kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Jadi beberapa anak-anak itu pengen memiliki pilihan sendiri, melakukan pilihan sendiri. Di sini bisa anak-anak suka yang bergerak, ada kinestetik, kemudian ada apalagi itu auditori, kemudian ada satunya visual. Mungkin kita kalau mengajar bisa mengarah ke sana. Dan yang terakhir, ini kalau anak-anak itu ada yang tipe-tipe anak-anak yang hanya pengen senang. Mungkin kalau beberapa gini, kalau anak-anak saya menemui beberapa anak kalau teori, pas teori saya itu nggak senang, tapi senang pas praktek seperti itu. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar anak-anak tentang kesenangan. Mungkin kalau pelajaran sejarah mungkin gini, kalau saya dulu pelajaran sejarah tentang ini lebih senang ke ini, sejarah langsung ke tempatnya, misalkan ke Candi Borobudur kalau dulu masalah seperti itu. Mungkin anak-anak termasuk kesenangan. Mungkin kalau sejarah di sini, kalau di tempat sejarah di Tuban mungkin anak diajak ke Ngelirip, Sunan Bonang, mungkin belajar sejarah di sana mungkin lebih itu. Mungkin bisa jadi dilaksanakan mungkin. Monggo Pak Dwi. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan ini posisi kontrol. Posisi kontrol yang berikutnya tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif tadi bukan hanya tentang disiplin aja, budaya positif, tapi ada banyak hal. Salah satunya posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, ini ada 5 poin sebutkan nanti, atau sebagai teman, mungkin kalau kita anak salah, kita ngeyem-ngeyem, wis kira boleh, misalkan gini nggak apa-apa, tapi nanti harus gini. Ada sebagai manajer. Nah, penjelasan seperti ini Bapak Ibu. Posisi kontrol ini tadi, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, orang tua, atau dalam melakukan kontrol terhadap penerapan disiplin di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan salah satu dari 5 ini, agar misalkan kalau anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak itu bisa. Posisi ini biasanya gunakan dasar hukum, membuat merasa bersalah, anak diketuk dalam dirinya. Mungkin anak biar bisa merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya dengan suara memelas atau halus, bahasa lembut, bahasa lembut tadi. Kemudian ada tipe lagi berikutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman ini lebih cenderung ke hubungan baik dengan anak. Walaupun anak yang bersalah, tapi nanti guru itu berusaha menjalin hubungan baik. Tetap ada humor kalau misalkan, ayolah bapak, kamu jangan lambat terus, misalkan seperti itu. Ayolah bagaimana sih kamu, bagaimana kamu kok misalkan terlambat lagi, mana udah jadi bapak guru, misalkan seperti itu. Tapi dengan pembawaan lebih ringan, lebih santai. Hasilnya murid akan merasa senang dengan guru. Akan tetapi bahwa ada akhirnya. Kalau dengan guru yang lain mungkin beda anaknya. Misalkan ini ada anak kelas Bunani dengan posisi tadi teman sama Bunani, anak ini nyaman. Tapi misalkan kalau ketemu nyaman Pak Dwi dengan Pak Dwi mungkin beda. Murid responnya beda seperti itu ya Ibu. Ini ada 3. Yang keempat, memantau. Nah, tentang pemantau ini lebih cenderung seperti ini Bapak Ibu. Guru memantau berdasarkan peraturan sekolah. Jadi dikembalikan lagi peraturan kayak biasa tadi. Kita sudah buat kesepakatan kita di kelas, misalkan nggak mengerjakan PR berapa kali, kamu harus meninggalkan kelas dengan menyalahin dulu baru boleh masuk, seperti itu kesepakatan.
memantau ini lebih ke data. Bapak Ibu mungkin ada seperti itu. Nah, kemarin kita sudah seperti ini, sudah janji Bapak Ibu kan, kemudian menunjukkan kamu sudah terlambat seperti ini, kayak gitu. Itu pemantau. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini tipe manajer. Kalau tipe manajer, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya permasalahan ini. Tapi guru tetap membimbing ya. Nah, misalkan ada gini hasilnya, posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan permasalahan sendiri dengan bimbingan guru. Ini ada kaitan dengan restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi ada guru yang ngajak siswanya. Jadi siswa itu tidak pasif aja dengan apa yang bisa lakukan. Jadi guru membuat kamu ini seperti ini. Jadi anak merasa kalau dia salah, kemudian membangkitkan rasa tanggung jawab anak agar anak tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ini ada kaitannya dengan restitusi tadi. Restitusi sama kontrol diterapkan seorang guru kepada anak dengan manajer. Kemudian segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu kaitannya seperti itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah 3 langkah. 3 langkah ketika menghadapi suatu masalah. Ada yang pertama stabilitas identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, ada yang menaikkan keyakinan. Sebentar Bapak Ibu. Ini ada gambaran restitusi. Masih sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin. Jadi Bapak Ibu, itu ada gambaran sedikit. Ya, cuman kalau aplikasi sudah seperti beda seperti itu. Yang perlu ditekankan di sini hanya itu Bapak Ibu tadi. Kalau ada segitiga restitusi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini saya lupa menyantumkan sumbernya. Ada 3 tahapan. Misalkan kalau ada anak berbuat salah, itu harapannya di kita itu kita nggak langsung menyalahkan anak, akan tapi yang pertama kita menstabilkan identitas. Misalkan ada anak berantem ini, terkadang mungkin lapangan beda ya kalau di lapangan. Tapi seperti ini, kalau ada anak berantem atau berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya, biar bujatnya lama misalkan. Jadi kalau ditanya dulu masalahnya apa seperti itu, maksudnya nggak langsung disalahkan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Itu tadi setiap tindakan kita perlu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jangan-jangan anak ini ada kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi, seperti rasa kasih sayang tadi, misalkan ada beberapa belum terpenuhi, kita cek dulu. Nah, kalau sudah terkondisi, nanti tinggal menanyakan keyakinan anak-anak. Misalkan kamu berbuat seperti ini tidak sesuai dengan nilai keyakinan yang kita sepakati bersama. Ada yang kita langgar. Nah, maksudnya kalau kita langgar, nanti kita seperti apa ke depannya. Itu ada satu teori tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini di akhir diseminasi saya, ini ada beberapa percakapan akan saya bagikan Bapak Ibu. Nah, nanti bisa digunakan lagi. Kita pakai segitiga restitusi untuk Bapak Ibu, monggo itu dibaca dulu Bapak Ibu. Itu ada percakapan tentang guru dan anak dan murid. Nah, nanti kita akan ke feedback lagi ke pembelajaran dalam materi tadi. Kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Ini saya bukakan. Kalau mau dibuka, misalkan mau yang apa dulu? Misalkan posisi kontrol misalkan. Nih. Soal pertama tadi gini Bapak Ibu. Soal yang pertama dari posisi kontrol nanti yang dipraktikkan oleh guru tersebut apa? Posisi kontrol tadi seperti ini. Ada beberapa teori kontrol lagi.
Termasuk bagaimana? Dari posisi kontrol tadi masuk bekerja cuma pemilihan, pemantau, pemberantasan bersalah, teman, manajer. Oke, sudah nih tentang identifikasi kasus ini. Yang pertama dari 5 posisi kontrol nomor 1. Di sini Pak Joko menerapkan posisi kontrol manajer. Kita lihat lagi manajer tadi di mana dia berusaha mengajak murid untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri. Seperti itu. Mungkin yang kedua, ada yang mau jawab kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh murid. Tadi kebutuhan seperti Bapak Ibu, ada beberapa kebutuhan tadi, kebutuhan murid. Ada kebutuhan dasar buat murid tadi. Nah, mungkin yang sesuai yang mana? Pak, ada yang jawab? Dari Mario dan Adi tadi. Ya. Monggo berani. Menurut saya kebutuhan yang saya pilih menurut nomor 5 kebutuhan setara, karena di situ ada kata-kata yang menunjukkan bahwa Pak Joko itu bilang ya ada poin tersendiri di situ. Anak-anak itu Mario sama Adi itu melakukan hal tersebut karena mereka mencari kesenangan sendiri, lempar-lemparan apa? Makanan, kantin, itu kan mereka karena atas dasar kesenangan mereka sendiri tanpa memberikan lingkungan sekitar. Ada tambahan dari teman lain? Oke, terima kasih Bu Nani. Jadi seperti itu Bu. Jadi si Mario dan Adi ini berusaha ini memenuhi kebutuhan kesenangan. Mungkin ada kebutuhan kasih sayang, tapi di sini nggak ada gambarannya. Kalau kasus ini mungkin di luar itu ada kebutuhan kasih sayang, dia bisa jadi, tapi dalam kasus ini tidak ada gambaran buat kasih sayangnya. Kemudian soal yang ketiga, apa yang dikatakan dalam tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan. Ini termasuk restitusi dari Bapak Ibu. Jadi yang termasuk dalam menstabilkan identitas itu yang mana, validasi tindakan yang mana, dan mencari keyakinan yang mana. Ini yang dilakukan Pak Joko seperti apa? Mungkin ada kaitan sama yang dijawab dia tadi yang pertama. Dia tadi sudah menjawab yang mana tadi ada 3 itu. Saya coba menjawab. Terima kasih untuk menstabilkan identitas. Itu saya rasa bagian dari percakapan Pak Joko untuk menanyakan apakah tadi sepertinya kalian dalam masalah ya, itu yang di awal itu ada yang bisa Bapak bantu. Nah, di situ siswa yang mengalami masalah sedang distabilkan kondisi identitasnya. Lalu untuk validasi tindakan yang salah, lagi-lagi Pak Joko memberikan pernyataan ya. Di bagian tadi, baiklah Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah, ya. Lalu untuk berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalian
berdua ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, itu di siswanya diulang kembali. Kita kembali pada ketika kalian melempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina, apakah ketika kalian melakukan itu menghormati orang lain di lingkungan? Terima kasih. Terima kasih Bu Dian, jawaban super sekali. Kalau Bu Dian tadi menjawab tadi yang pertama, kalau di masa universitas tadi Pak Mario lagi Bapak tadi mendengar laporan ada yang Bapak bisa bantu, itu disampaikan dulu identitasnya. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah benar kemudian sesuai bahwa di sini bukan mencari siapa yang salah. Kemudian Bapak di sini untuk mencari permasalahan bersama-sama, itu dari kata-kata kalimat tersebut. Untuk yang terakhir menanyakan keyakinan, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Itu ada pertanyaan yang disampaikan Pak Joko terhadap dua muridnya, yaitu Mario dan Adi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, nomor 4, kira-kira sebuah prinsip restitusi apa yang dilakukan oleh Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan terhadap kebudayaan Adi? Kalau seperti itu tadi, misalnya dalam kejadian seperti ini, Mario dan Adi itu biar bisa apa ya? Biar bisa menyelesaikan masalah, kira-kira mereka akan berbagi seperti apa gitu. Tadi kondisinya dia bercanda, kemudian lempar-lemparan malah wajah ibunya. Di sini kan kalau yang saya ini Mario dan Adi ini dia mencari solusi bersama. Dia itu meminta maaf ke Bu Dina, kemudian dia nggak mengulangi lagi. Ini salah satu restitusi yang dilakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang saya terima pelajari selama berpenggerak di modul 1.4 itu budaya positif, itu satu modul yang saya pelajari tentang materi dari awal tadi sampai akhir. Ada budaya positif. Harapannya Bapak Ibu, kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, supaya apa tadi di awal disampaikan, anak-anak itu lebih nyaman di sekolah tempat kita. Kemudian pelajaran lebih maksimal seperti itu harapannya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, anak ini berada di ladang untuk bercocok tanam. Kita itu mengibaratkan anak itu sebagai tanaman tadi. Kita harus merawatnya, menjauhkan dari gangguan seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tenaga pikiran untuk datang ke sini untuk mengikuti diseminasi. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan diseminasi ini. Sekian dari saya. Kalau ada tanggapan mungkin ada penutup lagi, ada feedback kalau boleh. Ada? Kalau ada, saya tutup kegiatan pada diseminasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pradugawati, rekan dari Pak Aftoni dari SMK Negeri Medan. Pengalaman saya setelah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Aftoni, yang saya memperoleh hal-hal baru. Yang pertama, saya mendapatkan informasi tentang nilai-nilai universal, kemudian saya mendapatkan informasi tentang perilaku motivasi manusia, kemudian segi restitusi, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, dan saya tertarik untuk menerapkannya dalam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Aftoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Goni dari kelas 11 DPMA. Saya mengakui kesalahan dan melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu praktek tanpa menggunakan seragam dan perlengkapan keselamatan kerja. Saya keberatan apabila dalam satu hari saya membawa 3-4 stel. Namun setelah berkomunikasi dengan Pak Tony,
selaku wali kelas saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah saya sepakati. Dan saya bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Saya senang dalam berkomunikasi dengan Pak Tony. Saya mendapatkan respon yang positif dan Pak Tony tidak berlangsung memarahi saya. Terima kasih. Bendera, siap. Assalamualaikum Bu Ni. Selamat pagi. Ya Pak. Bisa dimatikan mesinnya sebentar? Bisa Pak. Matikan sebentar. Ikut Pak Aftoni ke sana sebentar ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Goni, hari ini Pak Aftoni lihat kamu praktek tidak menggunakan seragam praktek. Kalau boleh tahu, kenapa ya alasannya? Iya Pak, kebetulan hari ini saya bertugas menjadi petugas upacara. Dan di hari ini pelajaran saya praktek dan olahraga. Jadi saya sangat keberatan jika membawa banyak seragam di hari ini. Oh, jadi seperti itu. Kamu keberatan kalau menggunakan seragam 3-4 seragam dalam satu hari. Mungkin Pak Aftoni juga merasakan seperti itu, misalkan dalam kondisi seperti itu. Nah, terus ketika kamu menggunakan 3-4 seragam, apa yang kamu lakukan? Saya praktek menggunakan baju putih abu-abu atau olahraga saja Pak, biar tidak membawa seragam terlalu banyak. Oh, jadi seperti itu. Kamu tidak menggunakan baju praktek ketika praktek karena alasan tertentu tersebutnya. Iya Pak, masa harus membawa baju 4 setel? Kan itu banyak sekali, belum lagi mencucinya yang banyak. Oh, jadi seperti itu. Kamu praktek tidak menggunakan seragam praktek, pantas saja kamu mempertahankan apa yang menjadi pemikiran kamu. Untung saja kamu tidak bertindak gegabah lebih dari itu. Misalkan kamu memilih untuk tidak praktek, daripada praktek hanya menggunakan seragam putih abu-abu. Iya Pak, masih mending saya ikut pelajaran praktek. Kamu tidak memilih untuk tidak mengikuti pelajaran pada praktek hari ini kan? Bukan Pak. Nah, sekarang kita lihat. Kamu praktek tidak menggunakan baju praktek, tidak menggunakan seragam praktek. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Iya Pak, tidak memakai seragam dan kelengkapan safety sangat berisiko ketika praktek. Nah, kalau seperti itu, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan keyakinanmu? Sebenarnya saya meyakini nilai disiplin Pak, tapi terkadang saya keberatan jika harus membawa seragam banyak. Kalau seperti itu, kamu yakin nggak disiplin itu penting buat kamu? Yakin Pak. Nah, saya setuju kalau disiplin itu penting buat kamu. Nah, sekarang apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu bisa memperbaiki itu menjadi orang yang disiplin, kedepannya kamu akan ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang lebih tertib dan tanggung jawab pada diri saya sendiri minimal Pak. Misalkan kamu bisa menjadi orang yang seperti itu, yang seperti kamu bayangkan, apa yang kamu rasakan? Saya merasa nyaman Pak, bisa sesuai dengan ketentuan dan meminimalisir resiko praktek. Okelah kalau seperti itu, marilah kita pikirkan bagaimana caranya memperbaiki masalah ini bersama. Iya Pak, saya berkenan memperbaiki itu. Permisi Pak. Ya. Baik Haki, Pak Aftoni dengar kamu ada masalah ya?
ada yang bisa saya bantu? Kalau misalkan ada, silahkan ceritakan permasalahan seperti apa. Ya Pak, saya tadi menarik buku tugas matematika milik Goni karena saya mau menyontek bukunya milik Goni lalu sobek. Ini Pak. Saya diminta Bu Putri untuk menulis ulang bukunya Goni tersebut Pak. Oh, jadi seperti itu. Kamu menyobek bukunya Goni karena kamu mau meminjam buku tersebut karena mau mencontek di mata pelajaran Bu Putri. Iya Pak. Pak Aftoni di sini bukan menanyakan masalahnya, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama. Kamu mencontek pasti ada alasannya. Jadi alasannya apa? Iya Pak, saya tadi meminjam tugas karena saya belum mengerjakannya. Waktu tugas di-share di grup WA kelas saat jam istirahat, saya asik bermain sama teman-teman saya, Pak. Oh, pantas saja kamu belum mengerjakan. Soalnya waktu di-share tugasnya di grup WA, kamu sedang asik bermain sama teman-teman. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kamu mencontek, menyobek buku temanmu, tidak mengerjakan tugas. Nah, hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip diri kamu sendiri apa tidak? Tidak, Pak. Nah, menurutmu keyakinan yang kurang dari kamu yang seperti apa? Saya meyakini itu kurang sesuai, Pak, dalam nilai mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saya setuju. Nilai mandiri dan tanggung jawab itu sangat penting. Nah, sekarang setuju enggak kamu untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Nah, kalau kamu bisa memperbaiki masalah ini, bisa menjadi orang yang mandiri dan tanggung jawab, ke depannya kamu ingin jadi orang seperti apa? Menjadi orang yang tidak acuh, agar nggak kelewatan kalau ada tugas dan hal penting lainnya. Baiklah kalau seperti itu. Sekarang, marilah kita fokus menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau ada masalah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Goni dan Bu Putri, Pak. Dan saya akan menyelesaikan tugas punya saya, lalu saya menulis ulang punyanya Goni, Pak. Setelah itu, saya akan lebih fokus dan tidak acuh terhadap informasi lainnya. Oke, Bayaki, kamu sudah berusaha untuk menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, silahkan sekarang Pak Aftoni persilahkan untuk kamu melakukan apa yang akan kamu lakukan. Iya, Pak. Saya izin mau keluar, Pak, ya. Refleksi calon guru penggerak. Saya telah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selama melakukan kegiatan aksi nyata tersebut, terdapat kendala yang saya alami, seperti mendalami psikologis anak ketika menerapkan restitusi dan posisi kontrol. Selain itu, perlu pembiasaan yang intens dalam menerapkan disiplin positif. Dalam menghadapi kendala tersebut, saya berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk pembiasaan dan memulai dari dalam kelas. Saya merasa senang bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah. Saya mendapatkan pengalaman berharga dalam proses pembelajaran. Saya berharap saya dapat konsisten dalam menerapkan budaya positif tersebut dengan mengimbaskan ke warga sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, membuat peta konsep atau prioritas penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Yang ketiga, berkoordinasi dengan warga sekolah untuk penerapan lanjut di tingkat sekolah, memetakan risiko, tantangan yang akan terjadi selama penerapan. Yang keempat, menyusun jadwal, penanggung jawab, dan hal lain secara terperinci. Dan yang kelima, membuat refleksi secara berkala tentang kegiatan penerapan budaya positif tersebut. Demikianlah video tentang
penerapan budaya positif di sekolah. Semoga menginspirasi teman-teman calon guru penggerak lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.